Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pola hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia akan dibahas dalam video ini. Karies gigi. Karies gigi adalah suatu penyakit kronis yang terjadi pada gigi. Disebut kronis karena proses perjalanan penyakit ini tergolong lama dan tidak menyebabkan keluhan yang signifikan. Kondisi ini umumnya hanya menyebabkan timbulnya bercak putih, coklat, atau kehitaman pada gigi. Penyakit ini terjadi ketika bagian luar gigi terkena asam yang diproduksi oleh bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Bakteri, asam, sisa makanan, dan ludah akan membentuk lapisan lengket yang melekat pada permukaan gigi. Lapisan lengket inilah yang disebut dengan plak. Plak akan terbentuk 20 menit setelah makan. Zat asam dalam plak akan menyebabkan jaringan keras gigi larut dan terjadilah karies. Bakteri yang paling berperan dalam menyebabkan karies adalah Streptococcus mutans. Pada karies gigi, kerusakan struktur gigi belum terjadi sehingga apabila dideteksi secara dini masih dapat dicegah tanpa perlu tindakan seperti penambalan gigi. Namun, jika tidak dilakukan pencegahan, karies gigi dapat mengakibatkan gigi berlubang. Penyakit karies gigi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti berikut. Yang pertama, rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari terutama setelah makan. Yang kedua, mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Makanan dan minuman tersebut merupakan sumber makanan bagi bakteri, sehingga bakteri akan semakin berkembang biak dan makin banyak memproduksi asam yang dapat merusak email gigi. 3. Memperbanyak minum air putih untuk mengurangi plak yang menempel pada gigi. 4. Rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut minimal 6 bulan sekali. MAH atau gastritis. Gastritis adalah peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri Helicobacter, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Misalnya terlambat makan, makan terlalu banyak, dan makan makanan yang mengandung terlalu banyak bumbu dan pedas. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan produksi asam lambung berlebih sehingga mengiritasi dinding lambung. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai gejala. Pada kasus akut, gejala yang sering muncul biasanya adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan. Adapun pada kasus kronis, biasanya tanpa gejala, kalaupun ada hanya sakit ringan pada perut bagian atas dan terasa penuh atau tidak selera makan. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan tidak berlebihan, menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas, mencuci tangan sebelum makan, dan menghindari stres. Appendistis. Appendistis adalah terjadinya peradangan atau infeksi pada umbai cacing atau appendix. Dalam kasus ringan, penyakit ini dapat sembuh tanpa perawatan. Tetapi, sebagian besar kasus ini memerlukan laparotomi dengan pemotongan umbai cacing yang terinfeksi. Penyakit ini dapat dicegah dengan meningkatkan daya imun dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin, tidak terlalu sering menunda buang air besar, serta mengkonsumsi banyak air putih dan menjaga kebersihan makanan. Diare. Diare merupakan penyakit yang merangsang penderitanya untuk buang air besar secara terus-menerus. Selain itu, feses yang dikeluarkan masih mengandung air yang berlebih. Kelainan sistem pencernaan ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Akibat infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu, sehingga fesesnya menjadi encer. Dalam jangka waktu lama, diare dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi. Diare dapat dicegah dengan menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, memasak sayuran dan air minum sampai matang, serta menjaga kebersihan lingkungan. Jika terserang diare, penanganan yang harus dilakukan yaitu minum obat oralit untuk menggantikan cairan yang hilang dan minum obat diare.
Konstipasi. Konstipasi atau yang biasa disebut sembelit terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya, feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat dicegah dengan cara mengonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan, tidak sering menahan buang air besar, serta mengurangi konsumsi daging dan minum cukup banyak air. Makanan berserat dan air minum yang cukup akan membantu pergerakan dan melunakkan feses sehingga dapat menghindari terjadinya konstipasi.